Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai penyampaian materi, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dwi Amalia Purnamasari selaku manajer proyek serta rekan-rekan tim yang telah memberi dukungan dan kontribusi dalam pengerjaan proyek ini. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kami berjudul Buku Tamu Tata Usaha, sebuah sistem informasi buku tamu berbasis website. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan bagian identitas proyek. Proyek dengan kode PBLIF Malam 1B1 dengan manajer proyek Dwi Amalia Purnamasari SDMCS dengan anggota Muhammad Rafli Akbar Setiadi, Lintang Putra Andini, dan juga Alan Farah Rohit Tanjung. Untuk bagian kontribusi tim, saya sendiri mengerjakan fitur halaman utama wireframe, mengerjakan laporan bagian latar belakang, tujuan, deskripsi, gambaran umum, dan juga lampiran. Kemudian untuk saya sendiri, Muhammad Rafiq Bersetyadi, mengerjakan wireframe fitur yang digunakan admin, laporan bagian manfaat, batasan masalah, tabel, dan fitur fungsional dan non-fungsional. Dan saya Alan Faroy Tanjung mengerjakan wireframe fitur yang digunakan pengunjung, mengerjakan laporan bagian deskripsi fitur wireframe dan desain gambaran umum, tabel fungsional dan non-fungsional. Lalu bagian latar belakang, jadi latar belakang proyek kami ini sebelumnya merupakan pengisian formulir dari pengunjung yang datang ke sebuah instansi atau kantor yang bertujuan untuk mendata tamu siapa saja yang datang dan tujuan kedatangan. Dan sebelumnya juga buku tamu ini masih menggunakan metode konvensional atau manual yang mencatat data tamu dengan cara menulis di sebuah buku yang mana jika digunakan dalam jangka panjang akan menimbulkan penumpukan buku yang sangat banyak. Oke, kemudian untuk tujuan utama sistem ini adalah menggantikan buku tamu manual dengan sistem digital yang mudah diakses dan dikelola. Kemudian sistem ini mempermudah staf tata usaha dalam mencatat dan mencari data tamu. Kemudian, untuk batasan masalah proyek kami ini, aplikasi ini hanya dapat diakses melalui browser. Kemudian untuk fungsi sistem masih terbatas pada pencatatan kunjungan, login admin, dan pengelolaan data tamu. Kemudian, website ini hanya bisa digunakan oleh staf tata usaha dan pengunjung. Oke, kemudian untuk gambar umum sistem akan dibacakan oleh Alan. Sistem. Sistem ini terdiri dari dua peran utama, admin dan pengunjung. Pengunjung dapat mengisi data diri, instansi, dan tujuan kunjungan. Admin dapat melihat, mengedit, dan menghapus data tamu serta melakukan pencarian berdasarkan nama, instansi, atau tanggal. Semua data tersimpan otomatis di database sehingga pencatatan lebih aman dan efisien. Terus selanjutnya, kebutuhan fungsional. Beberapa kebutuhan fungsional dari sistem kami adalah yang pertama, autentikasi pengguna agar hanya staf TU yang dapat mengakses panel admin. Yang kedua, manajemen data kunjungan termasuk tambah, ubah, hapus, dan lihat data. Yang ketiga, fitur pencarian dan filter untuk mempermudah pengolahan data. Yang keempat, integrasi dengan database agar data tersimpan otomatis. Selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsional, pertama, selain fungsi utama, kami juga memperhatikan aspek non-fungsional, responsivitas tampilan agar bisa digunakan di berbagai perangkat. Yang kedua, usability antarmuka dirancang sederhana dan mudah dipahami semua kalangan. Yang ketiga, keteraturan source code mengikuti konvensi penulisan agar mudah dipelihara. Yang keempat, bahasa antarmuka menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan jelas. Ya, baik di sini antar mukanya itu kami menggunakan Figma yang nanti akan dijelaskan di website Figma yang di sini. Baik, pada halaman pertama ini merupakan halaman utama, terdapat menu buat data kunjungan bagi pengunjung dan juga login untuk admin. Selain itu, terdapat 4 poin utama yang menggambarkan layanan yang dapat dilakukan di tata usaha. Selanjutnya ada menu tentang yang menjelaskan tujuan dari website ini dan juga pengembang website yaitu kelompok 1 dari kelas malam 1B. Selanjutnya ada masukan dan saran.
yang dapat diisi oleh pengunjung untuk masukan kami ke depannya. Kemudian untuk tampilan login administrasi itu nanti admin disuruh memasukkan username dan password untuk masuk ke dashboard halaman admin. Kemudian di halaman admin ini terdapat 5 tombol navigasi. Untuk tombol yang pertama itu tombol dashboard. Tampilannya seperti ini menunjukkan tamu hari ini, tamu minggu hari ini, dan tamu bulan ini. Kemudian buku tamu ini menampilkan 3 tombol. Yang pertama, tombol tambah data yang akan diarahkan tombol data kunjungan, tambah data kunjungan. Kemudian ada tombol ubah dan hapus eh, data kunjungan. Kemudian agenda ini untuk mencatat agenda atau menambah agenda. Kemudian ganti kata sandi ini bagi admin yang ingin mengganti kata sandi yang lama bisa melalui tampilan ini. Kemudian tombol logout untuk keluar dari halaman admin. Kemudian untuk pengisian tamu kunjungan akan dibacakan oleh Alan Farah. Baik, untuk tamu kunjungan kita bisa lihat di sini. Tamu dapat memasukkan nama, name, waktu dan tanggal waktu berkunjung, asal instansi, tujuan kunjungan, nomor HP, dan alamat email. Lalu setelah kita mengisi, kita dapat menyimpan datanya. Data tersimpan ke dalam masuk ke database. Jika kita ingin melihat riwayat dari kunjungan sebelumnya, kita bisa melihat di tombol yang berikut ini, unduh riwayat. Dan berikut adalah format untuk data kunjungannya. Baik, selanjutnya adalah bagian dokumentasi dan juga logbook pada aplikasi website Siap PBL. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan apabila ada yang ingin dikonfirmasi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.